سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi walaupun saat ini masih dalam kondisi pandemi, tapi insya Allah kita senantiasa semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari wabah yang saat ini sedang melanda. Kita lanjut daripada beliau bil Islam. Kita masih bicara tentang adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari berapa lama kita ngomong adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lama. Baru segini nih, kita baru segini kita bahas. Berarti apa? Betapa luasnya ilmu kita tentang sebuah adab, tentang sebuah adab. Nah, ntar ada sama teman, ada sama guru, ada sama yang lebih tua. Tuh. Nah, itu jangan sampai kita punya ilmu, kita udah tahu ilmunya, kita nggak praktekin. Nah, sampai kayak gitu, praktekin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam perkara khauf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat khauf adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa malu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sa'ara jasadu abdi minal makhafatillahi azza wa jalla, tahtat anhu hatayahu kama tahtahu anil syajarati yabisati waruquha." Riwayat Ibnu Abi Dunya. Dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila getarnya badan seseorang atau getarnya seseorang hamba atau manusia karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya rontoklah segala kesalahan-kesalahannya seperti rontoknya dari pohon yang kering daunnya. Tuh, kesalahan-kesalahan kita punya rasa khauf sama Allah, kita punya rasa takut sama Allah. Itu apa? Bagaikan kesalahan-kesalahan kita tuh rontok semuanya. Bagaikan pohon yang kering. Pohon yang kering itu ketika rontok daunnya langsung rontok. Nah, kesalahan yang kita telah perbuat baik secara sengaja atau enggak sengaja, yang terencana atau tidak terencana, semuanya apa? Bisa rontok lantaran kita punya rasa khauf kepada Allah. Kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enak enggak? Nikmat. Punya rasa khauf, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang bijaksana pun memberi pandangan yang bagus tentang rasa khauf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Mas'ud berkata, "Ra'sul hikmati makhafatullah." Yaitu pangkal daripada kebijaksanaan, ujung daripada kebijaksanaan ialah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat orang-orang yang bijaksana di pangkalnya, intinya, puncaknya mereka itu punya rasa bijaksana adalah punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang terlihat ya seperti bijak tapi nggak punya rasa takut kepada Allah. Maka kata Ibnu Mas'ud dikatakan itu bukan bijaksana, karena puncaknya bijaksana adalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, punya rasa khauf. Ibu Sulaiman Abdul berkata, "Kullu qalbin laisa fihi khaufullah wa huwa kharabun." Tiap-tiap hati yang tidak adanya rasa takut kepada Allah, maka dialah hati yang rusak. Dia nggak punya rasa takut sama Allah, dia nggak punya rasa khauf sama Allah, maka itu apa? Dikatakan hati yang rusak. Nggak punya rasa takut sama Allah, maka itu termasuk hati yang rusak. Al-Fudail Ibn Iyad berkata, "Man khafa dalahu khaufu alaihi kulli khair." Barang siapa yang takut kepada Allah, niscaya takutnya itu menuntun dia kepada segala kebaikan. Dia punya rasa takut, rasa khauf sama Allah, rasa takut sama Allah, maka apa? Rasa takutnya itu yang bakal menuntun dia ke arah kebaikan. Tapi kalau udah nggak punya rasa takut sama Allah, rasa khauf, nggak punya rasa khauf sama Allah, nah azabnya Allah. Yang pertama nih, untuk orang-orang yang kalau golongan yang pertama nih, yang punya rasa khauf yang pertama nih, yaitu ialah khaufnya orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Terus orang-orang yang arif, orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang bakti dengan sebenar-benarnya bakti. Takut karena Allah, karena mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengetahui zatnya Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, Allah Maha mengrajai alam dunia ini.
Allah yang maha menjalankan, maha yang menghendaki semuanya. Karena apa? Ini orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang yang baik, yang bakti, yang benar-benar menjalankan perintah agama dengan sebaik-baiknya. Ini orang-orang yang takut sama Allah, tahu karena zatnya Allah, kebesarannya Allah. Karena kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Tahu Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha pengasih, Maha penyayang. Tahu. Bahkan setiap nafasnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengingat kepada Allah. Dan untuk khauf yang kedua ini ialah khaufnya kaum muslimin. Kita bukan masuk ke dalam golongan pertama, tapi setidaknya kita masuk ke dalam golongan kedua, yaitu orang-orang yang muslimin, orang-orang yang muslim. Yang ditimbulkan karena imannya kepada adanya surga dan neraka, yang menjadikan tempat balasnya bagi orang-orang yang taat dan orang-orang yang durhaka. Nih, kita nggak masuk ke dalam yang golongan pertama, berat dah orang-orang alim, orang-orang soleh. Tapi apa? Setidaknya kita masuk ke dalam golongan kedua, orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tahu azab Allah sangatlah pedih. Hatta kita bersyukur aja, kita kufur dengan nikmat Allah aja, termasuk apa? Azab Allah pedih. Maka khauf kepada Allah itu adalah dasar yang paling utama. Ente ibadah, ente menjalankan ibadah semuanya kalau tanpa ada rasa khauf kepada Allah, maka apa? Sia-sia. Enggak ada rasa takut karena Allah, maka apa? Ya begitu aja. Bisa jadi ibadahnya lantaran apa? Lantaran ingin dipandang orang, ingin dilihat oleh orang, ingin dianggap alim oleh orang. Jadi apa? Ibadahnya semata-mata karena pandangan orang lain. Makanya tuh, masya Allah, kalau misalnya kita bisa menerapkan di hati kita rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kita akan berjalan dengan terus. Ustaz, gimana dulu aneh berantakan, dulu aneh begini, dulu aneh sering maksiat, dulu aneh sering OTW, sering sudah tuh. Maka dari saat ini kita timbulkan rasa khauf kita. Ustaz, aneh dulu suka minum, suka ini. Mulai dari saat ini kita timbulkan rasa khauf kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Semua kita saling punya kesalahan. Semua kita saling punya masa lalu yang buruk, masa lalu yang kelam. Kita manusia, punya rasa khilaf, punya rasa kesalahan. Tapi ingat, kita saat ini udah tahu nih khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada Allah, sehingga kita bisa lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf kita bukan yang bagian yang pertama tadi, yang orang-orang, buat orang-orang yang alim, buat orang-orang yang bijak, orang-orang yang arif, orang-orang yang soleh, yang memang mengenal zatnya Allah. Setidaknya kita masuk dalam golongan yang kedua. Orang-orang yang rasa khauf lantaran apa? Lantaran takutnya kita kepada azab Allah yang sangat pedih. Pernah nggak ngerasain azab dari Allah? Pernah nggak? Tanpa disadari, mungkin tanpa disadari kita pernah mendapatkan azab dari Allah, walaupun sedikit. Kadang bisa kita ngeluh, atau kita ditimpa musibah. Bisa jadi itu memang azab, atau memang itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit kita, terus tiba-tiba lagi kerja atau langsung di PHK, bisa nikmat, bisa azab. Sakit kita pun sama, bisa nikmat, bisa azab. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakit, coba. Kita sakit nih. Ketika sakit, Allah ya Allah, batuk. Ya Allah. Ya Allah. Tandanya apa? Kita dikasih nikmat sama Allah. Ketika kita sakit, kita ingat sama Allah. Nyebut nama Allah. Begitu sembuh, begitu sembuh kita lupa lagi sama Allah. Jangan sampai kayak gitu. Ketika memang kita mendapatkan musibah, ingat Allah. Bahkan ketika kita lagi senang pun ingat sama Allah. Kita lagi senang pun kita ingat sama Allah. Fadhal, masya Allah yang ini. Jadi kebanyakan orang ketika memang lagi dapat nikmat dari Allah nih, wah, bilang rezeki anak soleh. Oh, sholat kagak, ngaji kagak, atau ngomong anak soleh. Bapak lu soleh emang. Bang Edi, mari sini, dari rumah. Kawal. Sini. Kawal. Katanya akan nanti mau ustaz aja. Enak. Tapi ketika lagi kita sakit atau kita melanggar dari bawah,
bilangnya apa? Ya Allah, ujian apaan ini ya Allah? Lalu ngaji kagak, lu sholat kagak, ibadah kagak, lu ngomongin ujian dari Allah. Lu sekolah kagak, daftar kagak, atau ujian. Nah, gitu. Kita sadar, kita introspeksi diri kita. Ya Allah, ibadah saya kurang. Ya Allah, salat saya masih bolong-bolong. Ketika kita dapat musibah, banyak-banyak istighfar. Ya Allah, ini teguran darimu ya Rabb. Ini teguran darimu ya Rabb. Tapi emang kita ibadah kita lancar, kita sama orang apa namanya demen sedekah, demen berbuat baik, ibadahnya lancar. Ketika dapat sakit, maka apa itu sakitnya nikmat. Ketika dapat musibah, itu musibahnya adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya nikmat dari Allah bukan hanya semata-mata berupa uang. Bukan hanya semata-mata berupa kekayaan, bukan hanya semata-mata berupa kesehatan. Tapi sakitnya pun termasuk adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sedang mendapatkan hal itu, kita introspeksi diri kita. Apakah emang sakitnya ini atau bencananya ini atau musibah ini adalah memang benar-benar nikmat dari Allah atau ini justru azab dari Allah? Kayak gitu. Maka mulai dasar ini kita mulai beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal apa? Minimal banget. Ente salat rapi. Minimal banget ente ketika lagi salat ente dalam keadaan rapi. Ente dalam keadaan baik. Maksudnya ente dalam keadaan benar-benar enggak pakai sembarangan, enggak pakai baju sembarangan. Tapi ente benar pakai baju yang rapi. Karena apa? Ente tanya coba, ente mau ke sekolah atau ente mau kerja? Terus ente pakai baju enggak rapi, ditegur enggak? Tegur. Ente kalau sekolah kerja mah enak yang tegur bos sama manusia, yang tegur guru sama manusia. Lah kalau ente salah atau ente ditegur? Tuh, kayak gitu. Maka ketika lagi salat, aneh kan kerja, terus ya emang aneh pakai baju begitu saat gimana? Aneh kerja terus aneh kerja misalnya kayak Bang Edi ini kerja di kantoran yang punya kantor nih, kan pakai kemeja, terus pakai minimal apa? Pakaian kita tidak ada kotoran. Saat aneh kan sekolah terus pakai seragam, aneh pakai buat salat, iya setidaknya ente pakaian tersebut dalam keadaan bersih. Makanya kalau lagi sekolahan jangan asal duduk deprok di mana aja. Lihat kenapa? Oh ya mau dipakai buat sholat ntar pakai biar rapi. Bahkan Allah yarham Habib Munzir bin Al-Musawa, beliau aja ketika beliau ziarah ke makam Al Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, ketika saat itu beliau masih di Cipanas rumahnya. Ketika beliau datang ke sana, beliau hanya punya uang berapa tuh? 5.000 atau berapa? Anda lupa. Saking beliau punya adab kepada sahibul maqam, beliau lupa bawa peci. Beliau cuma bilang, ini duit 5.000, kalau saya beli peci habis, saya nggak bisa pulang. Tapi kalau saya nggak beli peci, ini saya pakai buat doang, saya nggak punya adab. Sama Habib Husain bin Abu Bakar terus nggak pakai peci. Maka apa? Beliau membelikan itu peci. Uang tersebut beliau beli untuk buat beli peci. Beliau pakai. Begitu beliau selesai ziarah, ternyata apa? Ada rombongan yang ternyata kenal dengan Habib Munzir. Dan apa walhasil beliau pulang bukan hanya bisa pulang dan beliau pun bisa makan juga, ditraktir makan. Masya Allah, itu adab kita kepada wali Allah. Lalu gimana kalau kita punya adab kepada Allah? Allah yang maha memiliki ini seluruh alam dunia ini. Allah yang punya ini semua dunia. Maka apa? Jangan takut. Ya buat yang pada kerja nih, jangan takut rezeki kita nggak ditanggung Allah, pasti nanggung kita. Allah maha kaya, tenang. Allah maha kaya, masa yang Allah yang maha kaya bakalan melantarin hamba-hambanya enggak. Tapi saat anak ibadah mulu katanya Allah maha kaya, anak ibadah mulu, tapi anak kok enggak kaya-kaya saat anak hidupnya begini gini aja. Kembali lagi introspeksi diri kita. Ketika ente dekat sama orang yang kaya, ente dekat sama bos nih, sama bos. Kalau ente rajin, ente mau apa pasti dikasih, benar nggak? Nah, tapi ente walaupun deket sama 10 bos, 100 bos, tapi ente males-malesan, ente kagak bisa diandelin, ente minta dikasih nggak? Belum tentu dikasih. Nah, begitu pun bagaimana dengan Allah? Allah nggak butuh dengan salat kita, Allah nggak butuh dengan ibadah kita, tapi yang butuh siapa? Diri kita sendiri. Betul, no? Sekalah sama perempuan yang laki. Allah nggak butuh dengan salat kita, ente nggak salat, Allah nggak rugi.
Ente gak puasa, Allah kagak rugi. Ente kagak ibadah, Allah kagak rugi. Yang rugi siapa? Kita yang rugi. Kita yang rugi. Kita yang rugi. Allah mah gak rugi. Allah udah kaya, Allah udah kaya. Orang kita aja diciptain oleh Allah. Dalam arti malah apa? Kalau bahasa manusianya mah, lu hidup dari gua, lu nggak ada gua, ya udah bodo amat, gua masih banyak orang yang mau. Oh, gitu. Allah nggak akan rugi. Kalau misalnya kita nggak sholat, tapi yang rugi adalah diri kita sendiri. Allah rugi nggak? Kita nggak datang talim, Allah nggak rugi. Aneh rugi, aneh nggak rugi. Bang ini mungkin rugi, nggak ada yang rugi. Yang rugi siapa? Ente sendiri. Ente nggak datang talim, aneh nggak rugi kagak. Bang ini rugi kagak, Sabebi rugi kagak, nggak ada yang rugi. Yang rugi siapa? Ente sendiri. Ente sendiri. Satu langkah ente datang ke tempat yang baik, satu langkah ente datang ke masjid, satu langkah ente datang ke majelis taklim, maka apa? 10 kelipatan tuh. Kan aneh dari rumah naik motor, apalagi naik motor, berapa langkah itu kalau ente hitung-hitung. Coba ente dari sini nih, dari sini. Ngitung dah, saya mau ngitung langkah dari sini sampai rumah aneh pada bambu, coba. Tuh. Apalagi kita majelis di masjid. Kita datang ke majelis, datang juga ke masjid. Masya Allah. Nikmat begitu. Itulah. Maka itu kita sebagai hamba Allah, ini kita dari pagi dah ditanya. Berapa nikmat yang ente udah rasain yang Allah berikan? Banyak. Dari mulai melek mata nih. Melek mata ente. Mata ente melek nih bangun tidur. Mata melek nih. Nikmat tuh dari Allah. Alhamdulillah mata ente masih bisa melek. Masih bisa napas bener. Masih bisa napas. Tangan ente masih pada bisa gerak enggak? Masih nikmat ini dari Allah. Dari pagi kan masih bisa gerak dari pagi. Nikmat dari Allah. Penciuman ente masih ada enggak? Masih. Kalau enggak ada, was-wasan nih. Masih ada nikmat dari Allah tuh. Coba kita lihat saat ini. Banyak berapa orang, ratusan mungkin bahkan ribuan, ketika dia bangun tidur atau penciumannya udah enggak ada. Langsung dikurung 14 hari. Nah, saya coba tanya Bang itu, gimana dikurung 14 hari? Oh, 12 hari tuh dikurung. Coba, ente tanya. Ada lagi. Cobain dulu. Tuh. Apalagi yang udah nikah tuh. 12 hari puyeng mumet tuh. OTW juga bingung, orang keluar kagak boleh. Tuh, kayak gitu. 12 hari dalam artian ketika misalnya Anda punya teman-teman yang memang saat ini sedang kena wabah, yang ditanya, Anda bersyukur, berkaca buat diri Anda sendiri tuh. Alhamdulillah, Anda masih diberikan sehat sama Allah. Alhamdulillah masih diberikan nikmat penciuman Allah. Alhamdulillah, bersyukur tuh. Karena apa? Ente keluar rumah masih bisa bebas, masih bisa tenang. Coba kalau misalnya ente tahu langsung dikurung 12 hari, ente keluar juga diem-diem ya Bang gitu ya. Oh. Biasa. Tuh, kayak gitu. Itu nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita rasain ini nggak bisa terhitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka apa? Sungguh sangat nyesel orang yang dengan mudah meninggalkan sholat. Karena apa? Dengan sholat salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh, bersyukur. Karena apa? Kita bangun masih dalam keadaan sehat. Salat zuhur. Kita bersyukur karena apa? Allah masih berikan nikmat dari subuh sampai waktu zuhur dengan keadaan sehat walafiat. Dari salat asar bersyukur kita masih diberikan sehat walafiat sampai waktu asar. Sampai maghrib, sampai isya, sampai kita tidur kembali. Nikmat Allah. Kalau orang yang ninggalin sholat, gampang banget ninggalin sholat, maka apa? Belum punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gampang buat ninggalin sholat, apa? Malu kita sama Allah, malu. Coba aja dah. Ente punya teman kaya atau punya bos, ente sehari aja nggak masuk, tanpa ada keterangan. Ente nggak izin, ente nggak bilang besoknya ente datang apa? Malu kan ente? Datang malu. Tapi apa? Bagaimana dengan Allah? Malu kita sama Allah. Allah sudah ngasih nikmat yang begitu banyak. Karena nikmat itu jangan hanya terukur kepada harta, kekayaan, uang. Semua yang kita rasakan ini adalah nikmat dari Allah. Punya istri yang salehah, nikmat dari Allah.
punya anak yang soleh dan soleha, nikmat dari Allah. Jadi anak yang soleh dan soleha itu adalah nikmat dari Allah. Karena apa? Anak yang soleh soleha bisa bantu orang tua tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Sampai akhirat kita ngebantu orang tua. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam segala perbuatan menjadikan diri kita baik secara zahir dan batin jika kita memiliki adab kepada Allah. Kita memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Maka apa? Kita bisa merasakan baik di secara zahir ataupun di batin. Diberikan ketenangan oleh Allah. Kata nggak punya duit, ente nggak punya duit nih. Kalau emang ente udah berpatokan sama Allah udah tenang. Ente punya masalah, punya patokan Allah udah tenang. Dapat musibah gimana? Ente punya Allah tenang. Tapi wajar manusia ketika mendapatkan musibah pasti merasakan sakit, merasakan gimana, itu pasti. Itu hal biasa bagi manusia. Seperti itu. Maka kita ini selama masih diberikan nikmat sama Allah, apalagi kita udah tahu nih betapa besarnya kita punya rasa khauf kepada Allah, betapa nikmatnya kita bisa punya rasa khauf kepada Allah, dan kita bisa merasakan nanti kita punya rasa khauf kepada Allah dampaknya buat diri kita. Maka apa? Jalan-jalan. Jangan bilang jangan hanya ente punya ilmu, tapi juga diamalkan. Jangan sampai ente punya ilmu doang, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Lebih baik ente punya ilmu setetes, tapi bermanfaat untuk ente menjalankan, ente mengamalkan dibanding ente punya ilmu 1 drum, ente gak amalin. Ente gak punya apa namanya? Misalnya ilmu kalau bisa ditaklil salah 1 drum aja ente punya, ente gak pakai buat apa-apaan, percuma. Emas nih, emas ente punya setumpuk emas, nih, berlian emas, ada tumpuk, tapi ente nggak gunain, percuma kan? Percuma. Ente nih emas nih, sampai 1 kotak gede, tapi ente nggak gunain, ente taruh aja, ente nggak pakai buat apa-apa, bermanfaat gak? Nggak bermanfaat. Tapi ente punya duit 1 miliar, ente gunain buat pesantren, ente buat ini, bermanfaat gak? Bermanfaat. Gitu nikmat. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dari saat ini kita timbulkan rasa khauf kepada Allah. Kita timbulkan rasa khauf kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Mungkin yang sebelum-sebelumnya kita terlalu meremehkan, sebelum-sebelumnya kita mudah untuk yang namanya meninggalkan kewajiban kita, maka mulai dari saat ini ayo timbulkan rasa khauf kita, timbulkan rasa takut kita kepada Allah, sehingga apa? Bisa menuntun kita kepada jalan yang baik, kepada jalan yang benar, kepada jalan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.